yang hari ini juga setelah rebahan mereka itu diperlihatkan, dipertontonkan dengan orang-orang yang mungkin dulu pada saat pembelajaran sejarah atau PKN nggak hadir di kelas. Ya, ini kita di sekolahan sudah begitu, Bapak Ibu guru dimanapun saya yakin seperti itu, kita sudah berjuang mati-matian untuk menginternalisasikan nilai-nilai kepahlawanan itu kepada mereka. Tetapi yang pertama Umi dulu. Oke Bu, Dek Iqbal, Pak dosen tak panggil Dek tidak enak. Dalam bidang akademis itu kita, mohon maaf ini kata-katanya nanti kalau salah saya mohon maaf. Kita itu berbicaranya selalu di atas awan, angin atau di atas, pokoknya empuk banget gitu. Tapi di hari ini Pak Iqbal, Anda mungkin termasuk generasi milenial. Kalau saya generasi milenial tua, kolonial. Itu kan yang generasi Z, yang semua serba ada dan sebagainya, semua serba ya di dalam kehidupan mereka semuanya serba praktis lah. Gitu. Nah, ketika kita orang sejarah itu selalu menampilkan sosok-sosok di masa lampau yang sungguh punya jiwa-jiwa yang patriotis seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Sokeh. Pahlawan-pahlawan kita itu, tadi saya juga buat status pahlawan saya waktu itu adalah Satria Baja Hitam. Kenapa? Ya itulah pahlawan saya, karena dia punya keberanian dan sebagainya. Cuma di hari ini yang kita hadapi adalah anak-anak yang kemarin itu menjadi generasi katanya strawberry lah, atau generasi rebahan dan sebagainya, yang hari ini juga setelah rebahan mereka itu diperlihatkan, dipertontonkan dengan orang-orang yang mungkin dulu pada saat pembelajaran sejarah atau PKN nggak hadir di kelas. Ya, ini kita di sekolahan sudah begitu, Bapak Ibu guru dimanapun saya yakin seperti itu, kita sudah berjuang mati-matian untuk menginternalisasikan nilai-nilai kepahlawanan itu kepada mereka. Tetapi di luar itu contoh yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh kita itu sangat jauh dari apa yang kita ajarkan di sekolah. Padahal dunia nyata itu dunia luar itu gitu. Nah, sementara dunia dalam kita, dalam pendidikan kita itu kan dunia dalam tangan kepala kita yang idealnya gitu. Nah, sementara yang di luar seperti itu. Mohon pencerahannya Pak dosen, mengkomparasikan dari apa yang kita baca, kita lihat dan kita pelajari dari pahlawan-pahlawan kita dengan keadaan sekarang, agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Itu aja. Mungkin itu dari saya. Itu bagaimana gitu. Terima kasih Bu Darwati. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Wianto ya, Om Wi ya. Om Wianto, jadi sudah sampaikan bagaimana sejarah itu patriotis, tadi sudah disampaikan ya, kerja keras, pantang menyerah. Ya. Di sisi lain juga generasi-generasi sekarang itu kan berbeda dengan generasi-generasi yang lalu ya, Bapak Ibu ya. Generasi Pak Wianto mungkin generasi Kotaro Minami ya Pak ya. Atau generasi Andy Lau ya, generasi Andy Lau sama Tong Lionto dan sebagainya. Tentunya kan berbeda dengan generasi yang sekarang, yang ada yang mengatakan strawberry, generasi Z, generasi yang mudah terpuruk, rapuh, batinnya nggak kokoh, kan seperti itu ya Mas Wi ya. Kemudian di sisi lain juga mereka disuguhkan di dunia luar itu, di luar mereka itu realitasnya itu seperti ini ya. Kondisi sosialnya seperti itu, mereka lihat TV kok elek semua, beritanya melihat TV apapun kok nggak ada yang gembira ya. Beda sama generasinya Pak Wi, mungkin dulu TVRI itu ya Pak ya. TVRI itu hanya satu. Kalau memang berita ya, dalam dunia berita itu karo unyil. Tintin maunya Mas Unyil. Unyil dan itu. Tapi sekarang kita lihat kan lihat TV sini, waduh itu lagi, sehingga kan kadang kita malas, kita beli TV itu sebenarnya untuk apa ini? Isinya seperti itu semua ya. Makanya dunia luar seperti itu, terus bagaimana caranya gitu ya Pak Wi ya. Jadi pertanyaan yang menarik sebenarnya memang
Saya juga pernah melakukan penelitian Pak Wi, memang untuk mengembangkan atau menanamkan nilai-nilai karakter itu tidak mudah Pak Wi. Ya, tidak semudah yang dibayangkan atau secara teori dan sebagainya ya. Tapi yang pertama saya lihat yang harus kita lakukan paling enggak itu pembiasaan Pak Wi ya. Pembiasaan itu penting Pak Wi. Pembiasaan itu adalah yang pertama di rumah dulu Pak Wi. Di rumah itu bagaimana? Jangan berharap Bapak Ibu mengembangkan nilai karakter, kepahlawanan, ada patriotisme, kejujuran, semangat itu ya dengan mengebu-ngebu ya. Tapi ketika anak di rumah itu orang tua nggak ngapa-ngapain, atau orang tua itu puas semuanya. Apalagi kalau orang tuanya sibuk semua, bapaknya kerja menunda, ya, bapaknya kerjanya habis subuh, pulang habis maghrib. Jadi nggak pernah ketemu anaknya, anaknya pulang itu udah tidur. Jangan berharap itu nilai-nilai karakter akan bisa ditanamkan semua. Pemane bapak ibunya kabeh seperti itu semua. Pemane anaknya dititip ke mbak apa budine. Itu akan sulit bapak ibu. Ya, makanya anak-anak itu butuh pembiasaan Pak Wi. Praktek sehari, contoh orang tua itu juga contoh kudu nyontoni. Maka tadi ada nuturin, nindai, ngelakoni gitu loh. Jadi orang tua nggak bisa nyuruh-nyuruh anak le belajar dan sebagainya, le sholat yo, ngaji yo. Nah, orang tuanya nggak sholat. Le ayo ngaji kabeh, bar maghrib semua ngaji. Orang tuanya nonton TV, buka HP, nggak bisa. Nggak bisa. Maka butuh keteladanan tadi, ngantos suntulodo. Dan itu harus dibiasakan Pak Wi. Makanya sejak kecil itu dibiasakan, agak sedikit memaksa sedikit. Kalau sudah besar kan nanti kan akan terus mendalan dewi. Tapi kalau sejak kecil anak ini dilos, dibiarkan besar ya sulit Bapak Ibu untuk dikandani, untuk diajarkan sulit. Ya, itu generasi generasi Z sekarang ya milenial. Itu yang pertama. Sehingga pembelajaran pertama, enkulturasi yang pertama adalah di rumah. Caranya gimana? Ya buat kegiatan-kegiatan pembiasaan rutin misalnya. Bapak Ibu mau menanamkan apa misalnya? Kejujuran. Nah, berarti di rumah Pak, ayo jujur ini siapa tadi yang makan, ini yang piringnya nggak ditaruh di tempatnya, nggak dicuci, ayo siapa? Ini yang nggak bajunya nggak ditempatkan siapa, ayo. Nah, itu bagian dari kejujuran juga. Kalau anak-anak menjawab jujur ya harus diapresiasi juga kejujuran. Kemudian kedisiplinan, nah juga diterapkan di rumah. Ayo anak-anak subuh bangun semua. Ya, nek pengin anaknya bangun, wong tuane kudu bangun orang tuanya. 3:30 itu bangun, orang bang bune wong tuane mah kemulan, anaknya ayo bangun susah, nggak bisa. Ya, habis subuhan terus ngapain ya bisa ngaji atau bisa apa kegiatan yang lainnya sampai dia ke sekolah. Itu mengatur kedisiplinan. Ya, kadang kita sulit ya, kadang anak-anak ke sekolah terlambat, terus upacara telat, terus ya, kemudian masuk kelas, bel istirahat terlambat, terus. Nah itu ya karena pembiasaan enkulturasi di rumah itu saya bisa melihat ya besar kemungkinan juga tidak terbangun ya pembiasaan di rumah. Namun kadang ada orang tua yang persepsinya kan pasrah bongkoan ya, terima mateng pokoknya anakku tak titip nang sekolah wis pintar bener orang wis bonge bu guru pak guru sing ngurus. Nah ini berarti kan sekolah seperti bengkel ya. Ini realitanya seperti itu Bapak, karena mungkin orang tua merasa bayar. Apa mana sekolah-sekolah yang tinggi, sekolah-sekolah yang SPP-nya mahal, itu kadang orang tua sedikit banyak kurang semangat ya menyemangati anaknya, sehingga kadang di sekolahan spiritnya itu berbeda ya, karena mungkin bayarnya mahal dan sebagainya. Kadang juga dengan gurunya kadang mungkin kurang begitu tawadu dan sebagainya. Itu karena pembiasaan di rumahnya Pak Wian kurang. Itu yang pertama. Kemudian kadang orang tua juga tadi ya sibuk sendiri dengan kegiatan masing-masing, nggak ada waktu pada anak. Ya. Itu juga jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu walaupun sibuk ya kegiatan MGMP, aksi dan tadi komunitas budaya, tapi juga hadirkan ada waktu pada anak-anak itu juga bagian penting ya. Karena mereka merasakan kehadiran Bapak itu penting sebagai contoh.
Yang kedua di sekolahan, bagaimana membiasakan itu di sekolahan juga penting Bapak Ibu. Ada kesepakatan sekolah, guru, wali kelas dengan anaknya pagi apa. Kalau di sekolah-sekolah agama, biasanya kalau pembiasaan religi ya, pagi sholat duha misalnya. Di sholat duha baca Asmaul Husna, Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirobbilalamin. Kayak gitu ya. Nah, kalau kemudian habis itu terus apa lagi? Baru pelajaran. Nah, kemudian duhur jamaah semuanya, guru maupun murid, nggak ada yang dimanapun. Nah itu kan itu pembiasaan. Jangan berharap ngakon siswane sholat tepat waktu, guru ini sedang tengok neng ruang kerja, neng ruang kantor, ya nggak masuk. Katanya mau kedisiplinan dalam sholat, dalam ibadah. Ya ayo guru dan murid ayo ke musola sekolah bareng-bareng. Nah, gitu loh Pak Awi. Lah inilah yang mungkin agak sulit Pak Awi ya. Jadi mengkomunikasikan kesepakatan ini penting Bapak Ibu. Baik di rumah, masyarakat penting. Setelah sekolah juga masyarakat juga penting Bapak Ibu. Kadang masyarakat juga kontrolnya lemah. Ada anak gerang-gereng gitaran sampai jam 2, sampai jam 4 malam nggak ditegur, nggak nganu. Nah, itu kontrolnya lemah. Kemudian masyarakat tiba-tiba geger, rupanya ada ini, ditangkap ada geng motor, salah satu dari rumah anak itu geng motor, salah satu ada macam-macam itu baru, itu tuh ada itu tuh. Ini Bapak Ibu kontrol sosial lemah masyarakat itu yang kadang nggak bisa seperti itu. Saya punya pengalaman meneliti juga komunitas-komunitas anak-anak remaja itu, bagaimana dia rajin sekali, di rumahnya bagus, di mana? Di musola bahkan lah ikut takmir, ikut kegiatan-kegiatan masjid ya, sergap, bahkan mungkin sebelum azan itu sudah di masjid mungkin ya. Tapi tiba-tiba malam jam 11 tuh polisi datang, korbannya terlibat ini nah itu. Kadang kita lihat tuh anak-anak, bahkan mungkin kita sendiri itu melakukan 2 panggung sandiwara kalau kata penyanyi, 2 panggung kalau kata Ervin Kaufman ya. Jadi panggung depan dan panggung belakang. Ketoke nang ngarepe api, nuwun sewu Pak Wi. Nyun ya nanti cucuk tangane Pak Wi. Assalamualaikum Mas. Pokoknya halus melipit banget kita ketemu. Tapi kan ketika panggung belakangnya anak-anak kita nggak tahu berteman dengan siapa, grupnya siapa. Grup itu menentukan Bapak Ibu karakter anak juga. Makanya orang tua, guru juga harus tahu. Grupnya nggak benar, grupnya kurang pas, ya anaknya akan ikut. Nah, ketika masuk dalam grup yang nggak tepat, ya sudah, mereka menjadi keluarga yang kedua. Bahkan bisa menggantikan keluarga pertama yang tidak perhatian. Mereka mencari perhatian kepada grup teman-temannya itu. Lah terbentuklah karakternya itu. Sehingga pembelajaran, pengembangan karakter, enkulturasi yang Bapak Ibu terapkan gagal. Nggak ada faedahnya. Gitu loh Pak Wi ya. Jadi 3 tadi, masyarakat, guru, kemudian orang tua itu harus kompak. Maka perlunya parenting ini seperti itu. Dan ada parenting itu orang tua diberi kesepakatan. Ya, biasa. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Banyak. Pasti gimana Om? Itu Pak Wi. Oke. Bisa lanjut. Ya, baik. Lanjut, monggo.